Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu materi upacara. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua, upacara pembukaan latihan atau upabuklat, yaitu upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Yang ketiga, upacara penutupan latihan atau upatuplat, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Selanjutnya, gambar upacara dalam gerakan pramuka. Bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Tata cara upabuklat. 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasadharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin perbedaan doa. upabuklat dan 12. upatuplat. Pradana 1. kepada pembina. Upabuklat terdapat 13. pembacaan dasadharma, kepada sedangkan pembina dipimpin upatuplat oleh tidak terdapat pradana. pembacaan 14. dasadharma. Pembina meninggalkan 2. lapangan Upabuklat upacara. pengibaran 15. bendera merah putih, Penghormatan pemimpin sedangkan reka upatuplat kepada penurunan pradana. bendera merah 16. putih. Pradana meninggalkan tempat Selanjutnya, upacara. materi kedua 17. yaitu Masing-masing tentang pemimpin sejarah reka pramuka. membubarkan barisannya. Gambar lambang Tata pramuka cara di dunia upatuplat. dan di Indonesia. 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya.
2. Pradana memasuki lapangan upacara. Bapak 3. Pandu Penghormatan atau pemimpin Chief reka of the kepada World pemimpin yang upacara sering dipanggil atau Baden pradana. Powell 4. dilahirkan di Laporan London, masing-masing pemimpin Inggris reka pada kepada tanggal pradana 22 dan wakil Februari pemimpin reka menggantikan posisi 1857. pemimpin reka Ketika setelah lahir laporan diberi masing-masing nama pemimpin Robert reka mengambil Stephenson tempat di Smith sebelah kanan Powell. barisan. Nama 5. ayahnya Pradana Profesor menjemput Domina Baden pembina. Powell 6. dan nama Penghormatan ibu kepada Mrs. pembina dipimpin Henrietta oleh Grace pradana. Smith, serta 7. nama Laporan istrinya pradana yaitu kepada pembina Lady upacara. Baden Powell. 8. Penurunan bendera Ia merah putih. wafat 9. di Amanat Nyeri, pembina. Kenya, 10. pada tanggal Pembina 8 memimpin doa. Januari 11. tahun Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan Powell kepada menuliskan pembina pengalamannya dipimpin dalam oleh buku pradana. Scouting for 13. Boys pada Pembina tahun meninggalkan lapangan 1908. upacara. Buku tersebut 14. dibuat untuk Penghormatan panduan acara pemimpin reka perkemahan yang kepada dirintisnya pradana. pada tahun 15. itu. Pradana Buku ini meninggalkan sangat laris tempat. bahkan di luar 16. Inggris sehingga Masing-masing mulai pemimpin bermunculan membubarkan organisasi-organisasi barisannya. pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB atau Anak Serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIVP. Pada 1916 setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Sejarah pramuka dimulai dengan diadakannya Jambore Dunia pertama kali. Jambore tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus tahun 1920 di London, tepatnya di Olympia Hall. Ada 8.000 anggota pramuka yang mengikuti Pada acara saat tersebut penjajahan Jepang, dari gerakan pramuka 34 masih negara. berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di Pada saat acara Jepang menyerang tersebut kepada pula, Belanda, Baden banyak Powell tokoh ditetapkan kepanduan sebagai Indonesia yang Bapak ditarik Pramuka masuk ke Dunia Medan, atau Chief Petak, Scout of dan the World. Seinedan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya.
karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Pertino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir sejarah tentara Jepang. pramuka di Indonesia sendiri Setelah bisa kemerdekaan dikatakan Indonesia, dimulai dengan tanggal pasang surut 28 dalam Desember aktivitas organisasi. 1945, Hal ini dapat didirikan dimaklumi organisasi karena pada Pandu saat Rakyat itu Indonesia di masih Solo berada yang pada menjadi masa wadah penjajahan. kepaduan di seluruh Sehingga di Indonesia. Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Pada tahun yakni gerakan pramuka pada masa 1961 penjajahan terdapat Belanda, 100 organisasi gerakan pramuka kepanduan pada di masa Indonesia penjajahan yang dibagi Jepang, menjadi dan 3 gerakan federasi, pramuka yaitu setelah Indonesia 1. merdeka. Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI, 2. Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, 3. Persatuan Organisasi Pandu atau Putri Indonesia atau POPINDO. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu materi LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB. LKBB atau latihan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Ada 2 jenis LKBB, yaitu LKBB menggunakan tongkat dan LKBB tidak menggunakan tongkat. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba perintah, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan, seperti yang kita lihat contoh tersebut. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat pada gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, gerak, dan lain-lain. 2. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, 2 langkah ke depan, jalan. Dan yang ketiga, mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya seperti berikut. Baris berbaris dengan tongkat. Sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar seperti berikut. Sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan, seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah sebagai berikut. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina, baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang benar adalah sebagai berikut. Sikap saat memberikan salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Salam hormat biasanya diberikan kepada bendera kebangsaan saat dikibarkan atau diturunkan dalam upacara bendera, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan, kepada kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, duta besar, para menteri ataupun pejabat lainnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan salam janji adalah salam yang dilakukan setiap anggota pramuka dilantik atau saat mendengarkan Dwi Satya atau Tri Satya. Tata cara memberikan salam hormat atau janji saat menggunakan tongkat yang benar adalah sebagai berikut.
Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah sebagai berikut. Sikap istirahat di tempat. Saat melakukan aba-aba istirahat di tempat, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. Sikap lencang kanan. Saat melaksanakan aba-aba lencang kanan, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tali temali dan pioneering. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul dan ikatan. Simpul adalah rangkaian tali yang dibentuk untuk mengawali ikatan, sedangkan ikatan adalah rangkaian tali yang dilakukan untuk menyatukan tongkat. Macam-macam simpul yang akan saya jelaskan yaitu simpul mati, simpul hidup, dan simpul anyam satu. Simpul mati adalah menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering, seperti pada video berikut. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Simpul anyam satu adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin, seperti dalam video berikut. Selanjutnya, macam-macam ikatan yang akan saya jelaskan yaitu ikatan pangkal, ikatan jangkar, dan ikatan tarik. Ikatan pangkal merupakan satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya, seperti video berikut. Ikatan jangkar yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timba atau ember. Ikatan tarik, fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau atas pohon. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Contoh pioneering yaitu usungan atau tandu, 2 tiang bendera, 3 kerangka tenda. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini adalah simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar.
Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Selanjutnya, tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan cangga, dan ikatan palang. Dan yang selanjutnya, kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini adalah simpul mati dan ikatan pangkal. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu materi sandi, morse, dan semafor. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau tulisan rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Manfaat sandi pramuka yaitu 1. Komunikasi antar anggota regu, 2. Meningkatkan daya ingat, 3. Meningkatkan kecerdasan, 4. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, 5. Sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Yang pertama, sandi kotak. Sandi kotak terbagi menjadi 3, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Sandi rumput adalah sandi yang dibuat menyerupai rumput. Rumput pendek berarti titik dan rumput panjang berarti garis atau strip. Sandi koordinat bisa juga disebut sandi merah putih karena sering menggunakan kata merah putih sebagai acuan koordinat pada tabel. Sandi sisipan. Sandi ini sebagai kuncinya adalah AND. Jadi dalam suatu bacaan huruf AND yang harus dihilangkan. Tiap-tiap satu kata yang mengandung sandi AND, maka diambil sandinya AND. Tinggallah huruf yang membentuk kata-kata yang dimaksud. Sandi datar artinya susunan huruf ditulis mendatar dan dibaca menurut kuncinya. Menaksir untuk terbagi beberapa macam huruf dalam suatu instruksi. Menaksir diri sendiri, ke dalam kelompok 2, yang menaksir sama. Jarak kalau atau perjalanan yang terakhir jumlahnya 3 menaksir kurang, cuaca, maka harus ditambahkan 4 menaksir lebar, X. 5 menaksir tinggi, 6 menaksir deras arus, dan yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi.